online service. Wah, hari ini sangat cerah banget ya Kuci. Burung-burung bernyanyi, matahari bersinar sangat terang. Pasti Iya. hari ini hari yang sangat indah. Benar-benar, hari ini pasti hari yang sangat menyenangkan. Apalagi kalau kita main games bareng nih. Wah iya, aku punya games Kuci. Jadi aku punya gambar yang banyak angkanya. Nanti kita bakal nyambungin satu-satu berdasarkan hasil mereka. Wah, Aku seru yakin nih. kamu sama teman-teman di rumah pasti bisa. Wah, kalau itu sih aku jago. Jadi gimana kalau kita mulai gamesnya sekarang juga? Yuk, gambar pertama. Ya, di gambar pertama kita ada 1 tambah 4, 2 tambah 3, 8 tambah 1, dan 1 tambah 2. Iya, dan di bawah itu ada 2 tambah 1, 1 tambah 4, 7 tambah 2, dan 4 tambah 3. Wah. Yuk Coba kita deh. mulai. Leoni, kamu dulu. 1 tambah 6. 6. Oh, aku tahu jawabannya pasti 4 tambah 3. Wah, rasanya benar nih. Kalau aku 2 tambah 3 pasti sama dengan 1 tambah 4. Benar nggak? Rasanya sih benar. Oke, gimana kalau kita ke nomor 3-nya? 8 tambah 1. 8 tambah 1. Kira-kira teman-teman di rumah tahu nggak ya jawabannya apa? Oh, katanya 7 tambah 2. Bener nggak ya? Ya kalau gitu jawaban yang terakhir 1 tambah 2 sama dengan 2 tambah 1. Kalau gitu kita lihat jawabannya ya teman-teman. Yuk. Wah, benar semua. Wah bener. Kalau gitu kita lanjut ke selanjutnya. Di gambar kedua ada 5 tambah 6, 10 tambah 3, 5 tambah 12, dan 7 tambah 8. Dan di bawah layar kalian akan ada 6 tambah 5, 1 tambah 14, 10 tambah 7, dan 9 tambah 4. Oke, aku bisa nomor 1. 5 tambah 6. 5 tambah 6 itu berarti sama dong 6 tambah 5. Iya nih. Terus selanjutnya ada 10 tambah 3. Wah ini agak besar ya. Kira-kira teman di rumah tahu nggak jawabannya apa? Wah iya bener, mungkin 9 tambah 4. Iya, benar sekali kamu Guci. Kalau gitu di nomor 3 ada 5 tambah 12. Lebih besar lagi Guci. 5 tambah 12, 10 tambah 7. Wah iya, kalau gitu jawaban terakhirnya 7 tambah 8 sama dengan 1 tambah 14. Kita lihat jawabannya. Wah, benar semua Guci. Kamu Wah. hebat. Teman-teman di rumah juga hebat. Selanjutnya, Di atas ada 10 tambah 10. Ada 5 ditambah 5. Ada 7 tambah 2. Dan ada 1 tambah 1. terus di bawah layar kalian ada 1 tambah 19, 5 tambah 4, 0 tambah 2, dan 10 tambah 0. Wah, ini angkanya tambah besar ini, Leoni. Aduh, aku nggak yakin aku bisa nggak ya. Gimana? Kita Coba. mulai aja. Mm-mm. 10 tambah 10. Waduh, besar banget ya. Kira-kira teman-teman di rumah udah tahu jawabannya belum ya? 10 tambah 10, 19 tambah 1. Wah, iya bisa-bisa juga nih. Kalau gitu yang 5 tambah 5 itu sama dengan 10 tambah 0 dong. Benar sekali. Kalau gitu 7 ditambah 2. 7, 8, 9. Berapa ya yang hasilnya juga 9? Oh, rasanya 5 tambah 4. Iya, kalau gitu jawaban terakhirnya 1 tambah 1 sama dengan 0 tambah 2 teman-teman. Mari kita lihat.
Kalau gitu kita ke selanjutnya deh. Aku udah gak sabar nih. Selanjutnya aku punya 0 tambah 2. 15 tambah 11 ada 13 tambah 12 dan juga ada 10 tambah 10. Terus di bawah layar kalian ada 10 tambah 16, 1 tambah 1, 20 tambah 5, dan 8 tambah 12. Wah, ini tambah besar lagi angkanya. Aduh. Gimana kalau aku mulai duluan ya? Oke. Ini yang paling gampang ini. 0 ditambah 2. 0 tambah 2 berarti juga 2 jawabannya. Aku rasa 1 tambah 1 jawabannya. Betul deh mungkin. Terus angkaku ini yang paling besar nih rasanya. 15 tambah 11. Apa ya teman-teman? Kalian tahu nggak ya? Apa mungkin 10 tambah 16 ya? 10. Aku rasa begitu, Kuci. Gimana kalau gitu kita lanjut aja ke nomor 3. Oke. 13 ditambah 12. Waduh, tanganku sampai nggak cukup untuk menghitungnya. Aku bantuin deh. Oke, 13, 14, 15, 16. 13 tambah 12, aku rasa 20 tambah 5. Iya, jawabannya 25, ya kan? Iya, benar sekali. Berarti jawaban terakhir 10 tambah 10 sama dengan 8 tambah 12 dong. Kita lihat. Gimana kalau kita lihat jawabannya? Wah, benar semua, Kuci. Wah, kalian hebat. Kalau gitu, Wah, Kuci, gimana aku nggak punya gambar lagi nih. Ya. Tapi gamesnya seru banget bukan? Iya, seru banget. Nah, supaya nggak kalah semangat nih, mari kita puji Tuhan bersama-sama. Let's praise Jesus. Let's go, Kuci. Shalom. Adik-adik, selain kita berdoa, kita juga harus rajin baca firman Tuhan ya. Karena firman Tuhan itu pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. So, come on, let's follow us. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Praise the Lord. Haleluya. Adik-adik, Tuhan kita itu Allah yang luar biasa. Karena Ia is a supernatural God. Come on, let's praise Jesus. Let's clap our hands together. These are the days when we can see miracles, your wonders everywhere. Here is my life, Lord, you can use me to show the world you care. Let's clap our hands. These are the days when we can see miracles, your wonders everywhere. Here is my life, Lord, you can use me to show the world you care.
Memuji Tuhan selalu membuat kita bersemangat dan bersukacita. Iya, bener banget, Kuci. Gawat, 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 gawat. Ada apa? Kenapa? Sabar. Tarik nafas, buang. Tarik nafas, buang. Aku gak bisa sabar. Ini ada berita buruk. Hutan kita kebakaran. Kebakaran kok bisa? Apinya besar sekali. Dan sebentar lagi mau sampai ke sini. Aduh, tenang. Kamu tahu di depan kita ada sungai. Jadi aku yakin apinya nggak bakal sampai sini. Tapi meskipun ada sungai, nggak mungkin sungainya bisa berhentiin apinya. Apinya itu kan besar sekali. Iya, bagaimana kalau kita pergi dari tempat ini sekarang juga? Ayo. Bentar. Kalian masa nggak ingat kita punya Tuhan yang sangat hebat. Jadi Tuhan itu pasti mampu buat berhentiin apinya. Tapi gimana caranya? Kita bisa berdoa meminta tolong kepada Tuhan. Oh iya ya, jangan lupa berdoa. Iya, Leoni, kamu yang pimpin doanya deh. Yaudah, ayo kita berdoa. Tuhan Yesus, hutan kami sedang ada apinya Tuhan. Dan apinya akan datang ke sini Tuhan. Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan. Tolong bantu kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Wah, bau apinya masih kerasa banget. Ya iya, kan apinya masih di situ. Bahkan asapnya sudah sampai sini. Tapi kita kan udah doa. Masa Tuhan gak dengar doa kita? Apa yang harus kita lakukan? Ya adik-adik, Tuhan kita itu Tuhan yang hebat. Maka dari itu jangan khawatir, Tuhan Yesus akan menjawab doa kita. Sebelum kita masuk mendengarkan firman Tuhan, mari kita menyembah Tuhan sama-sama. Kita minta Tuhan kasih ketenangan. Let's worship Him together. Yes, you are great, oh Lord. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And oh, we see how great is our God. How great you are, Jesus. Sing it loud. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And oh, we see how great is our God. Oh, how great you are. How great is our God. Yes, sing with me, how great is our God. And oh, we see how great is our God. One more time, sing how great. Yes, you are, how great you are, Jesus. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And oh, we see how great is our God.
worship you, Jesus. Hallelujah. Oh, hallelujah. Oh, yes, you are great, Jesus. Hallelujah. Let's sing it again with all of your hearts. Sing how great is our God. Sing with me, how great is our God. And oh, we see how great is our God. How great, oh, we sing your name, Jesus. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And oh, we see how great is our God. And oh, we see how great, and oh, we see how great, oh, we'll see, and oh, we'll see how great, oh, we see, and oh, we see how great is our God. Hallelujah. Tuhan Yesus, Engkau adalah Allah yang luar biasa. Engkau adalah yang besar. Engkau tiada tandingannya. Engkau adalah Allah yang tidak akan pernah bisa orang mengalahkan Engkau. Engkau adalah Allah yang dahsyat dalam hidup kami. Tuhan, kalau sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Kami rindu Tuhan, kami membuka hati kami, membuka mata kami, buka telinga kami. Dan kami mau duduk dengan tenang, mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah Roh Kudus buat setiap kami di tempat kami masing-masing. Kami percaya meskipun kami terpisah oleh jarak, tapi hadirat-Mu, Engkau adalah Tuhan yang luar biasa. Engkau mendengar setiap doa-doa daripada setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami siapkan hati kami untuk mendengarkan dan melakukan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Halo adik-adik semuanya. Wah, kemarin minggu lalu, bahkan minggu-minggu lalunya ya, sudah 4 minggu nih kita belajar tentang berdoa, benar? Ya, mulai I love to pray others, banyak sekali minggu-minggu lalu kita sudah belajar tentang pray. Have you still pray? Pertanyaannya, apakah kalian masih berdoa sampai saat ini? Atau, Kak, dah bosen Kak, doa ya gitu-gitu aja. Aku kayaknya nggak terjadi apa-apa, aku berdoa ya sudah gini-gini aja. Kita mau lihat sama-sama ya firman Tuhan di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 17 dikatakan gini loh. Yuk kita mau ingat ini ya, pesan Tuhan buat setiap kita untuk hari ini ya. Yuk kita buka sama-sama 1 Tesalonika 5 ayat 17 ya. Yuk. Apa? Di sana dituliskan tetaplah berdoa. Wow, berarti setiap kita itu Tuhan rindu setiap kita berdoa. Walaupun dalam keadaan baik, dalam keadaan gak baik, kalian lagi liburan atau sekolah, anytime you have to still pray. Oke, kenapa? Karena Tuhan rindu untuk kita ini ngobrol sama Tuhan. Kalau kalian minggu-minggu lalu sudah belajar doa itu apa sih? Kita ini curhat, cerita-cerita sama Tuhan. Nah, tapi memang nih ya, kalau tadi ada yang bilang, Kak tapi bosen Kak, doa ya sudah gini-gini aja, gak dijawab-jawab doaku. Bosen Kak, sudah lama, itu terus. Tahu gak adik-adik, bahwa
Tuhan itu juga rindu setiap kita ini sabar. Mau belajar untuk sabar menunggu jawaban doa kita. Nah ya, tapi bagaimana ya Kak supaya aku ini nggak gampang bosen, supaya aku ini tetap percaya kalau Tuhan itu akan jawab doaku. Gimana ya Kak caranya sampai kan capek, kan bosen. Nah kita mau belajar sama-sama hari ini ya. Bagaimana sih caranya supaya kita ini berdoa sampai sesuatu benar-benar terjadi. Something happens ya. Nah yang pertama kita mau sama-sama ya belajar percaya kepada kuasa Tuhan. Sama-sama katakan percaya. Louder please. Percaya. Iya, kita perlu yang namanya percaya. Nih, kakak bawa sesuatu. Ya, apa ini? Wah, Kak, ini activity. Ya, ini adalah gambaran pesawat terbang. Siapa di sini yang pernah naik pesawat terbang? Wah, kalian banyak ya yang sudah pernah naik pesawat terbang. Ketika naik pesawat terbang, kalian bisa ngelihat enggak ya pilotnya yang di depan? Sebagian besar kita nggak bisa melihat pilotnya karena ditutup oleh kokpit pesawat, ada penutupnya. Jadi kita nggak bisa melihat pilot dan co-pilotnya. Tapi pada saat kita naik pesawat, misalkan nih Kak Monik sekarang ya ada di Surabaya. Kak Monik mau ke Jakarta nih, naik pesawat. Nah, Kak Monik percaya kalau Kak Monik ketika naik pesawat itu, Kak Monik akan nyampe di Jakarta. Ya, sama halnya dengan kalian. Misalkan kalian mau ke Amerika dari Jakarta, mau ke LA, ke Los Angeles. Kalian duduk dan tetap apa? Percaya bahwa kalian akan nyampe. Pilot akan membawa kalian kepada tujuan kalian. Sama halnya dengan hidup doa. Ya, ketika kita berdoa kita memang nggak melihat apa-apa, kita nggak bisa melihat Tuhan, kita padahal kadang-kadang nggak dengar jawaban suara Tuhan. Tapi apa? Kita mau percaya seperti ketika kita tadi naik pesawat terbang. Nah ya, lalu karena itu kita mau tetap percaya. Kenapa sih kita perlu percaya sama Tuhan? Karena hanya Tuhanlah yang berkuasa atas hidup kita. Ya, Tuhan itu menguasai segalanya. Ya, tidak ada yang bisa seperti yang Kak Monik doa ya, tidak akan ada orang sehebat apapun, bahkan kalau tadi ya Kak Monik review sedikit ya, bahkan kalau pesawat pun kadang bisa mengalami kecelakaan, kadang bisa mengalami gagal landed atau apapun. Tapi Tuhan kita enggak seperti itu. Tuhan kita itu Tuhan yang penuh kuasa. Dia supernatural God. Dia punya kuasa untuk apa? Untuk membuat mujizat, untuk membuat yang tidak ada menjadi ada, ya, untuk menyembuhkan yang sakit, untuk mengalahkan maut dan sebagainya. Tuhan kita itu luar biasa. Nah, ya, jadi tetap kita mau sama-sama hari ini meskipun kalian Kak sudah capek Kak, bosan Kak, tetap percaya. Ya, percayalah bahwa kalian akan sampai di kalian akan menerimanya, kalian akan menerima jawaban daripada doa itu sampai itu benar-benar terjadi, ya. Lalu, nih ya yang kedua, kalau tadi yang pertama apa? Masih ingat? Percaya, ya. Yang kedua, kita mau apa? Berdoa dengan sungguh-sungguh. Berdoa dengan sungguh-sungguh. Maksudnya apa? Kita mau sama-sama lihat ya di dalam Matius 21 ayat 13a. Yuk kalian bisa buka Alkitabnya. Matius 21 ayat 13a. Ini singkat aja ya ayatnya. Yuk kita mau baca sama-sama ya. Kalau yang mau berdiri, mau sungguh-sungguh. Ayo kita sama-sama berdiri kita baca ayatnya. Yuk 1, 2, 3. Rumahku akan disebut rumah doa. Maksudnya apa? Bukan rumah secara gedung atau rumah secara bangunan, bukan.
Tapi rumah itu adalah ini loh, hatinya kita ya. My heart, your home. Hati kita ini rumahnya Tuhan. Nah, ketika kita berdoa dengan hati, ketika kita ini berdoa dengan enggak cuma sekedar rutinitas, karena ya sudah ini waktunya aku berdoa, aku mau berdoa. Ya sudah, karena ini mau makan, aku mau berdoa. Enggak. Berdoa dengan hati itu berdoa dengan sungguh-sungguh, dengan satu kerinduan, ya. Karena kalau kalian misalkan nih, kalian mau ketemu sama saudara yang datang dari jauh, kalian excited, kalian rindu. Kalian apa? Kalian benar-benar apa? Menanti-nantikan, kalian benar-benar sungguh-sungguh. Misalkan kalian mau ketemu sama saudara yang datang gitu ya dari luar kota, datang ke rumah kalian. Wah, kalian menanti-nantikan, kalian dengan sungguh-sungguh mempersiapkan semuanya. Sama ketika kita berdoa, enggak cuma sekedar Tuhan Yesus bla 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 bla, amin. Enggak, tapi berdoa dengan sungguh-sungguh. Dan tahukah teman-teman, tahukah adik-adik bahwa Tuhan itu senang. Tuhan itu sangat berkenan dengan orang-orang yang berdoa dengan sungguh-sungguh. Berdoa dengan kerinduan, berdoa dengan hati. Nah ya, kita mau dengarkan kisah di Alkitab juga sama. Ada seorang tokoh di Alkitab yang dia berdoa dengan sungguh-sungguh sampai sesuatu terjadi. Dan kita mau sama-sama dengarkan ceritanya ya. Cerita Alkitab hari ini diambil dari 1 Raja-Raja 17 sampai 18. Elia berdoa minta hujan. Pada masa pemerintahan Raja Ahab, bangsa Israel melakukan yang jahat di mata Tuhan. Raja Ahab membuat bangsa Israel menyembah berhala dan itu mendukakan hati Tuhan. Maka Tuhan mengutus Nabi Elia datang pada Raja Ahab dan berkata, "Demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan untuk beberapa tahun ke depan sampai aku mengatakannya." Dan terjadi seperti yang Elia katakan, tidak hanya sehari, sebulan, atau setahun, tapi selama 3,5 tahun. Tidak ada setetes air pun yang keluar dari langit, dan bangsa Israel menjadi kelaparan dan sangat menderita. Kemudian Elia memperingatkan Ahab dan bangsa Israel untuk bertobat. Elia menantang nabi-nabi Baal untuk berdoa meminta api turun dari langit membakar korban persembahan yang mereka siapkan. "Engkau Raja Ahab yang telah mencelakai bangsa Israel, sebab engkau telah meninggalkan perintah-perintah Tuhan dan engkau ini telah mengikuti para Baal. Kumpulkan 450 nabi-nabi Baal itu di Gunung Karmel dan sediakan 2 lembu di atas mezbah. Maka Allah yang menjawab dengan api, dialah Allah." Tuhan mendengar doa Elia dan menunjukkan kuasanya. Api turun dari langit seperti apa yang Elia doakan, sedangkan nabi-nabi Baal gagal total. Terbukti bahwa Allah yang Elia sembah adalah Allah yang hidup. Raja Ahab dan bangsa Israel menyesal dan bertobat. Mereka meninggalkan berhala yang selama ini mereka sembah. Kemudian Elia mengatakan kepada Raja Ahab untuk pergi bersiap-siap karena hujan akan segera turun. Setelah itu Elia naik ke Gunung Karmel, sujud dengan menaruh mukanya di antara kedua lututnya dan berdoa. Elia berdoa kepada Tuhan meminta hujan turun kembali sesudah beberapa tahun tidak ada hujan. Lalu ia memanggil dan menyuruh pembantunya, "Naiklah ke atas dan lihatlah ke arah laut." "Tidak ada apa-apa, Tuan." "Pergilah sekali lagi ke atas dan lihatlah ke arah laut." "Maaf, tidak ada apa-apa, Tuan." Bukan hanya sekali atau 2 kali Elia berdoa dan menyuruh pembantunya melihat ke arah laut, tapi tetap tidak ada apa-apa. Dan ketika Elia berdoa lagi untuk yang ke-7 kalinya, pembantu itu berlari pada Elia. "Tuan, aku melihat awan sekecil telapak tangan datang dari arah laut." "Itu sudah cukup. Pergilah, katakan kepada Ahab, pasang keretamu
dan turunlah, jangan sampai engkau terhalang oleh hujan lebat. Tidak lama kemudian, langit menjadi gelap dan mulailah turun hujan yang lebat. Elia adalah manusia biasa, tapi ketika Elia berdoa dengan percaya, maka Tuhan berkuasa untuk melakukannya. Ya, tadi kalian sudah tahu kan cerita tentang Elia. Elia itu juga sama loh dengan seperti kita manusia. Kita mau lihat sama-sama ya. Yakobus pasal yang ke-5 ayat 17 sampai 18. Oke. Yakobus 5 ayat 17 sampai 18. Kita mau baca sama-sama ya. Yuk. Elia adalah manusia biasa seperti kita. Dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun. Dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Lalu ia berdoa pula dan langit pun menurunkan hujan dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Ya, kita ini sama dengan Elia. Sama-sama manusianya. Elia pun ketika dia berdoa mungkin sometimes dia merasakan yang namanya capek seperti kita. Mungkin dia merasakan bosan. Tapi dia tetap berdoa dan gak cuma berdoa biasa loh. Elia ini luar biasanya. Elia berdoa dengan sungguh-sungguh. Bahkan tadi ceritanya di cerita Bible Story, video tadi kalian sudah melihat bahwa Elia itu berdoanya bukan sekedar duduk, lipat tangan, tutup mata. Dia apa? Ada yang masih ingat ceritanya? Kepalanya itu sampai ke bawah. Gitu ya. Dia berdoa dengan sungguh-sungguh, dengan sikap yang gak biasa. Dia benar-benar minta sama Tuhan bahwa sesuatu itu akan terjadi. Dia walaupun dia belum menerima, dia tetap percaya. Dia menunggunya gak cuma beberapa hari loh. Bahkan dikatakan apa? Bertahun-tahun. Dia tetap berdoa, mendoakan hal yang sama, ya. Nah, kita pun juga bisa seperti Elia. Meskipun kita ini merasakan capek, lelah, it's okay, it's human nature. Tapi kita mau sama-sama belajar hari ini. Belajar seperti Elia. Kita mau tetap sungguh-sungguh, kita mau tetap percaya. Kayak tadi yang pertama, kita tetap percaya bahwa Tuhan akan memberikan akan terjadi, sesuatu akan terjadi di depan kita, entah kapan. Tapi kita tetap percaya dan kita tetap berdoa dengan sungguh-sungguh. Ya, yuk kita mau sama-sama apapun yang menjadi doa kalian saat ini. Mungkin ada yang, Kak, aku ini sudah ikut les, aku ini sudah ikut kursus ini, kursus itu. Tetap aja Kak, remedi terus, gak pernah berhasil. Tetaplah berdoa dengan sungguh-sungguh. Kakak percaya kalau kalian dulu misalkan ya, sekarang kalian kelas 3, sudah belajar perkalian, betul? Ya, kalian sekarang belajar perkalian. Tapi kalau kalian ingat, sekarang kalian belajar penjumlahan, pengurangan, itu adalah sesuatu yang gampang. Betul atau betul? Karena apa? Kalian belajar dengan sungguh-sungguh dan akhirnya bisa. Sama halnya dengan doa. Ketika kita berdoa dengan sungguh-sungguh, kalian berdoa dengan sungguh, suatu saat nanti, di waktu yang terbaik, Tuhan pasti akan kirimkan di waktu yang tepat sesuatu yang akan terjadi di dalam hidup kita semua. Demikian juga kakak, ya. Ayo kita mau sama-sama belajar berdoa dengan sungguh-sungguh, dengan sikap yang nggak biasa-biasa, tapi sikap yang ekstra, do ekstra, gitu ya. Seperti kita benar-benar sungguh-sungguh, kita benar-benar menanti-nantikan bahwa Tuhan itu menjawab doa kita. Lalu, ya. Selain itu kita mau sama-sama juga nih, selain kita percaya, ya tadi yang pertama, lalu yang kedua apa? Berdoa dengan sungguh-sungguh. Lalu yang ketiga, ini yang gak kalah pentingnya juga, kita berdoa dengan tidak jemu-jemu, ya. Nah, ini di sini ya. Wah, ini Kak Monik bawa sesuatu. Siapa di sini yang tinggal di komplek perumahan atau pernah ke tempat wisata? Wah, ya. Oke. Ini ya, ini apa? Ini adalah
sate ya. Oke. Pernah tahu kalau ada di kompleks-kompleks perumahan, siapa yang tinggal di kompleks perumahan? Di kompleks perumahan ada teh sate atau apapun ya. Lalu kalian pesen tuh sate tuh ya. Kalian bayangkan nih kalau kalian jadi bapak satenya, pesen sate ya. Dikipas ya enggak? Apinya pertama pelan. Ini satenya belum matang-matang. Kadang nih ya, pasti nih kalau kita ngelihat bapak penjual sate, pasti capek nih. Tapi apa jadinya kalau sudah dah capek, nyerah? Apakah jadi makanan yang bisa dimakan? Enggak pastinya. Pasti mentah Kak. Iya benar, pasti mentah enggak bisa dimakan. Tapi apa? Kalau bapak sate, dia melakukan terus meskipun capek. Dia ngipas lagi, capek lagi, keringatan. Tetap ngipas, tetap dia nggak bosan-bosan, tetap ngipas. Sampai benar-benar satenya itu benar-benar bisa dinikmati dan bisa dimakan oleh setiap pelanggannya. Nah sama halnya dengan kita ketika kita berdoa. Ketika kita berdoa, kita juga nggak bosan-bosannya untuk terus. Jangan sampai doa sekali ya sudah Kak, cukup. Tuhan kan mendengar doaku. 1 kali aja cukup Kak berdoanya. No, enggak seperti itu. Berdoa enggak jemu-jemu itu artinya apa sih? Terus menerus. Kita tuh berdoanya continue terus. Jangan pernah, sama seperti yang dilakukan oleh Elia. Elia menyuruh bujangnya naik untuk melihat apa ada awan. Gitu ya. Tapi sampai berapa kali disuruhnya? 1, 2, 3? Enggak loh. Bahkan sampai 7 kali, benar enggak? Tapi apa? Elia tidak menyerah, dia tetap berdoa dengan tidak jemu-jemu bahwa sesuatu pasti terjadi. Dan sampai akhirnya terlihat awan kecil, ya, segumpalan awan di atas. Dan akhirnya benar-benar apa? Something really happen. Ya, ayo kita mau sama-sama apapun sekarang Kak. Aku juga masih ada sih Kak. Ada doa-doa yang belum dijawab Tuhan. Papa mamaku loh Kak, di rumah masih suka tengkar Kak. Kadang-kadang tuh loh masalah yang biasa-biasa Kak. Bertengkar, ada aja Kak papa mama itu bertengkar. Lalu misalkan ada lagi, Kak nilaiku juga masih jelek terus Kak. Nilaiku tuh padahal ya sudah belajar dengan sungguh-sungguh, sudah ikut les, sudah belajar dari apapun Kak, aku tuh sudah Kak. Tapi kok ya nilaiku tuh enggak sebagus yang lain-lainnya. Hey, keep in trust, tetap percaya ya. Kalian percayalah bahwa Tuhan bisa menjawab doa kalian. Kalau kalian kepingin, Kak aku bisa ikut lomba seperti teman-temanku. Tapi aku ini enggak bisa karena nilaiku tuh ya pas-pasan Kak. Berdoalah sampai sesuatu itu benar-benar terjadi. Dan percayalah kalau Elia aja bisa dipakai Tuhan untuk dia bersabar menantikan janji Tuhan. Kakak percaya juga, kita juga sama dengan Elia yang sama-sama manusia. Tapi kita mau sama-sama apa? Gak jemu-jemu, gak bosan-bosan berdoa. Misalkan lagi Kak, opa-omaku loh Kak di rumah sakit sudah lama Kak. Gak sembuh-sembuh di rumah sakit, gak pulang-pulang. Ayo tetap berdoa, tetaplah percaya. Ya, tetaplah punya iman. Tetaplah berdoa meskipun kalian belum melihatnya, kelihatannya kayaknya nggak ada progres apa-apa Kak, kayaknya nggak ada kemajuan apa-apa Kak. Tapi yuk kita mau sama-sama belajar hari ini bahwa kita mau sama-sama percaya, kita mau tetap doa dengan sungguh-sungguh dan apa? Berdoa dengan tidak pernah bosan, berdoa dengan tidak jemu-jemu dan percayalah, when you pray something happens. Ya, yuk sama-sama semuanya berdiri dan ikutin Kak Monik ya. Ikutin Kak Monik ini. I pray until something happens. Oke, yuk kita mau sama-sama sekali lagi ya. Bangkit berdiri, kita mau sama-sama gerakan dan percaya. Gerakan ini apa? Bukti bahwa kalian percaya bahwa sesuatu itu pasti akan terjadi dan kalian akan tetap terus berdoa. Ya, ayo 1, 2, 3, I will pray until something happen. Iya, sekali lagi ya dengan lebih sungguh-sungguh dan semangat.
1, 2, 3. I will pray until something happen. Ya, yuk kita mau buka sama-sama ayat kita yang terakhir ya di dalam Lukas 18. Yuk buka sama-sama di dalam Lukas 18 ayat yang ke-1b. Yuk, Lukas 18 ayat 1b. Sudah dapat semuanya? Kita mau baca sama-sama ya, dari koma ya. Oke, 1, 2, 3. Mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Ya, mereka artinya apa? Setiap kita berdoa dengan tidak jemu-jemu, tidak bosan-bosan. Dan hari ini apapun yang menjadi doa kalian, apapun yang menjadi kerinduan kalian, apa doa apa, permohonan apa yang belum dijawab, tetap percaya. Tetap punya hubungan yang manis sama Tuhan, tetap rindu sama Tuhan. Percayalah bahwa ketika kita dekat sama Tuhan, ketika kita cerita-cerita sama Tuhan, Tuhan tuh pasti tergerak dengan kita. Kalau kita aja cerita dengan orang tua pasti mendengarkan kok. Apalagi Bapak kita yang di surga. Bapak kita di surga jauh, kasihnya jauh lebih besar daripada orang tua kita. Jauh daripada orang-orang lain, jauh daripada kakak-kakak, jauh dari semua orang. Tapi apa? Kita punya satu pribadi yang tidak pernah meninggalkan kita. Satu pribadi yang ketika dia berjanji, dia akan menggenapi. Satu pribadi yang ketika dia berkata ya akan melakukannya. Yuk kita mau sama-sama percaya, kita mau sama-sama tetap berdoa dengan sungguh-sungguh, dengan sabar menantikan janji Tuhan sampai sesuatu benar-benar terjadi di dalam hidup kita. Ya, apapun sekarang ini yang jadi pergumulanmu seperti tadi, mungkin sekolah atau kesehatan orang tuamu atau keadaan di rumah yang suka tengkar, masih suka tengkar sama siblings atau siapapun, tetaplah berdoa. Percayalah dan ayo kita mau sama-sama bangun hubungan itu setiap hari, setiap saat. Gak cuma aja setiap hari, tapi setiap saat kita minta sama Tuhan. Setiap waktu kita rindu untuk bersekutu sama Tuhan. Ya, kalau kau percaya, kalau Elia sudah dipakai Tuhan untuk mengadakan mujizat, kalian pun, meskipun kalian usianya masih kecil, ketika kalian masih muda, tidak ada batasan. Yang penting apa? Hati kita. Kita sungguh-sungguh berdoa, kita minta sama Tuhan. Ya, yuk sama-sama kita mau satukan hati, kita mau benar-benar, siapa di sini yang rindu? Siapa di sini yang mau? Kak, iya Kak, aku mau seperti Elia dipakai Tuhan secara luar biasa. Mungkin sesuatu yang gak mungkin bagi keluargaku atau bagi hidupku, tapi aku mau dipakai. Aku mau tetap berdoa sampai sesuatu benar-benar terjadi. Breakthrough itu terjadi di dalam keluargaku, breakthrough itu terjadi di CG ku, breakthrough itu terjadi di mana-mana. Yuk kita mau sama-sama ya, siapa di sini? Oke, kita mau sama-sama angkat kedua tangan kita. Yuk kita mau sama-sama ya, nyanyikan ini sebagai doa kita. Kalian boleh angkat tangan seperti ini. Kita nyanyikan dengan sungguh-sungguh sebagai doa setiap kita ya. Rindu selalu dekat denganmu, Tuhan Yesus sahabatku. Katakan, Engkau setia dan sangat baik, ku hidup karena kasih-Mu. Angkat kedua tanganmu, katakan, Tuhan Yesus, ku rindu padamu. Kami rindu Tuhan. Setiap hari bersamamu. Tuhan Yesus, kerinduan hatiku menjadi seperti-Mu, senangkan hatimu. Sekali lagi ya, dari awal kita nyanyi dengan sungguh-sungguh. Kita
kita doa dengan sungguh-sungguh lewat lagu ini. Biarlah setiap kita benar-benar rindu dengan Tuhan. Setiap saat, setiap waktu, kita nggak jemu-jemu, kita nggak bosan-bosan untuk terus berdoa, terus berharap sama Tuhan. Engkau setia dan sangat baik, ku hidup karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, ku rindu padamu. Setiap hari ingin bersamamu. Tuhan Yesus, kerinduan hatiku menjadi seperti-Mu, senangkan hatimu. Tuhan Yesus, ku rindu padamu. Setiap hari ingin bersamamu. Tuhan Yesus, kerinduan hatiku menjadi seperti-Mu, senangkan hatimu. Sekali lagi ya, dengan lembut katakan Tuhan Yesus. Mintain dengan sungguh-sungguh. Yesus, ku rindu padamu. Tuhan, hanya Engkau yang kami rindukan. Setiap hari ingin bersamamu. Tuhan Yesus, kerinduan hatiku menjadi seperti-Mu, senangkan hatimu. Menjadi seperti-Mu, senangkan hatimu. Menjadi seperti-Mu, senangkan hatimu. Tuhan Yesus, ini setiap kami Tuhan, kami mengangkat tangan kami, tanda kami menyerahkan hidup kami semua ke dalam tangan-Mu. Tuhan Yesus, kami kalau secara manusia mungkin kami gak mampu Tuhan, tapi kami percaya Engkau adalah Allah yang penuh dengan kuasa. Tuhan yang penuh kuasa, Tuhan yang bisa melakukan perkara-perkara yang di luar pikiran kami. Dan kami mau terus belajar seperti Elia. Kami berdoa dengan tidak pernah bosan. Kami berdoa dengan tidak jemu-jemu Tuhan. Meskipun banyak sekali doa-doa kami yang belum terjawab. Tapi kami percaya, kami mau Tuhan berdoa dengan sungguh-sungguh. Kami berdoa dengan yakin, dengan percaya bahwa Engkau itu mendengar doa setiap kami. Dan suatu saat nanti Engkau pasti menjawab doa setiap kami. Kami berdoa Tuhan, buat setiap kami anak-anak menjadi anak-anak yang gak gampang menyerah. Terutama di dalam waktu kami berdoa, terutama pada waktu kami bersaat teduh, kami menjadi anak-anak yang gak gampang menyerah. Kami mau terus melakukan bagian kami. Kami percaya Tuhan, Engkau akan melakukan bagian-Mu dan Engkau akan melakukan sesuatu yang di luar dugaan. I will pray until something happens. Dan kami percaya itu, kami amini. Dan kami mau bawa ini sebagai gaya hidup kami. Bukan hanya hari ini aja, tapi hari-hari terus berikutnya. Kami mau berdoa dengan tidak jemu-jemu sampai sesuatu benar-benar terjadi. Terima kasih Tuhan Yesus buat hari ini, dan kami percaya bahwa penyertaan Tuhan sempurna atas kehidupan kami. Boleh angkat kedua tanganmu, terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih-Nya melalui anaknya tunggal Tuhan Yesus Kristus, boleh menyertai kalian semuanya, mulai hari ini sampai minggu depan, dan bahkan sampai selama-lamanya. Engkau akan terus menjadi kepala dan bukan jadi ekor. Berkat-berkat Tuhan akan menyertai engkau dan seisi keluargamu di dalam nama Tuhan Yesus. Yang sudah menerima berkat Tuhan, sama-sama kita katakan, amin. Happy Sunday and God bless you.
jadi ternyata kita harus berdoa sampai sesuatu terjadi, teman-teman. Iya, kita harus berdoa tidak jemu-jemu dan bersungguh-sungguh sampai kita mendapatkan apa yang kita mau. I pray until something happen. Sekali lagi katakan bersama kami. I pray until something happen. Wah, gimana kalau gitu sekarang kita doa lagi yuk. Ayo. Tuhan Yesus, kami percaya Engkau bisa melakukan sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Tuhan, tolong bantu kami Tuhan, padamkan api di hutan ini. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Hujan! Let's go! Hujan! Yeay, hujan akhirnya. Akhirnya Tuhan menjawab doa kita. Iya, dan hutan kita tidak jadi kebakaran sampai habis. Benar, teman-teman, jangan lupa ya untuk selalu berdoa dengan sungguh-sungguh. Jangan hanya berdoa cuma sekali ataupun sesaat aja ya. Kita harus berdoa dengan sungguh-sungguh sampai sesuatu terjadi. I pray until something happen. Coba kita katakan lagi-lagi. I pray until something happen. Yeay, akhirnya aku menjadi mengerti. Iya, bagaimana kalau kita merayakan hal ini dengan memuji nama Tuhan? Let's go! Wah, kita percaya kok Tuhan kita adalah Tuhan yang supernatural. Yuk, kita praise Tuhan sekali lagi. Mari semua bangkit berdiri. Tepuk tangan sama-sama ya. These are the days when we can see miracles, your wonders everywhere. Here is my life, Lord, you can use me to show the world you care. Clap, clap. These are the days when we can see miracles, your wonders everywhere. Here is my life, Lord, you can use me to show the world you care. You made me, you saved me, Lord, you call me and gives me Jesus, supernatural, supernatural God. All things are possible, supernatural, supernatural God. I'm gonna praise you,
kita berpisah. Ya, Padahal iya nih. kita mau muji Tuhan lebih lagi. Iya nih, nggak terasa ya. Tapi nggak apa-apa deh, kita bisa ketemu minggu depan. Sampai jumpa. See you next week.